Terima kasih Terima diizinkan kasih. untuk melihat Siap. apa yang dilakukan di dalam sini. Siap. Terima Jadi kasih. apa itu pemahaman Iya. revitalisasi? Intinya revitalisasi ini bagaimana merubah mereka dari yang tadinya melakukan pelanggaran, sadar diri, tobat, kemudian tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Lalu program konkretnya apa itu? Nah ini dalam prosesnya ada 2 model pembinaan, intramural treatment itu di dalam pembinaan kepribadian yang outcome-nya mereka menjadi lebih baik, sadar, tertib, menjalankan ibadah dan seterusnya. Kemudian pembinaan kemandirian. Nah, ini pembinaan kemandirian. Kemudian setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Oke. Di medium security, di sini ini ya? Di sini di lapas ini mereka ditekankan untuk menguasai keterampilan. Nah, Untuk ini bekal hasil keluar. assessment, Oke. betul. Keterampilan apa? Tentu berdasarkan minat bakat yang bersangkutan, kemudian diperkuat dengan pakar yang kita datangkan dari luar atau dari internal jajaran pemasyarakatan. Setelah mereka menguasai keterampilan ini, mereka nanti akan ditempatkan di lapas minimum security. Di sini ada. Oh, yang tadi terbuka ya, betul, bebas di rumah rumah ya. Nah, di sana ada level yang makin betul, lama makin. Di sana mereka nanti hanya menghasilkan produk, baik barang maupun jasa. Jadi setelah kelakuannya baik, berperilaku baik, kemudian punya keterampilan, berperilaku produktif, ditempatkan di minimum security. Nah, di minimum security aksesnya sudah boleh bertemu dengan keluarganya, tidur dengan istrinya, mohon maaf, bisa menggunakan akses telepon. Dan bisa bercocok tanam saya lihat tadi ya. Bisa di luar, betul, bisa ya seperti warga masyarakat biasa aja, cuma bedanya masih di dalam pulau Nusa Kambangan. Nah, kalau yang sekarang depan mata kita apa yang bisa dilihat ini? Aneka macam pembinaan kemandirian, pembinaan yang nantinya hasilnya adalah mereka semakin terampil, berdasarkan assessment yang dilakukan oleh teman-teman di sini dengan dibantu oleh mitra kerja kita. Ada yang bisa batik, dan batiknya ini sudah ke mancanegara. Ada batik yang sudah menjadi souvenir kami. Ikon ini ya? Ini dia Suketeki namanya. Batik Suketeki. Ini produk dari teman-teman kami dan sudah di boleh lihat ya, Pak? Nah, Suketeki ini sebenarnya ada filosofinya, ini Suketeki hidup terus walaupun diinjek-injek. Oh iya. Hidup terus dan harus bertahan hidup. Rumput yang bandel. Terus ini diapakan? Dijual atau? Dijual. Dijual kemana? Dijual ke publik. Kalau ada yang berkunjung terus mau beli, ada tempat untuk membeli. Ada tempat. Kalau tidak, ini dipasarkan di mana aja? Yang pasti di galeri kami, di Sarinah ada juga. Kemudian melalui online, e-commerce, kita sudah masuk, sudah masuk ke online system. Online ya. Oh, ini lagi ya. Nah, ini teman-teman. Terus ada apa lagi ini, nih? Keset kaki. Ini ada beberapa saudara kita dari luar sana. Dari luar. Jadi di permisan ini medium security, ada 24 warga negara asing yang di sini. Ada jadi di sini, ya. Iya. Dan ini sudah ada yang diekspor ke Australia. Oh, ini bikin perahu-perahuan. Jadi keranjang, perahu, semua dari apa? Materi rotan. Materi rotan. Terus kebetulan ini rotan di sini ada plastik juga. ini ya. Dari plastik. Stripe itu yang biasa untuk betul. Untuk bungkus kotak-kotak box gitu. Itu betul. bisa dimanfaatkan untuk ini ya. Ya, belanja untuk tempat telur, untuk tempat yang bahkan vas bunga ini bisa taruh bunga juga. Udah berapa lama ini? Untuk dilakukan pelaksanaan revitalisasi ini memang dimulai dari Agustus kemarin, tapi sebelumnya sudah ada. Ini di semua LP ya? Sekarang pilot project. Ini jadi pilot project. Di beberapa tempat sudah, tapi campur aduk masih Bang. Baik. Jadi di sini lebih fokus medium security. Pokoknya medium security semua harus bekerja. Wah, ini bikin keranjang. Keranjang apa? Iya, akhirnya nanti jadinya begini nih ya. Ini limbah. Nah. Oh, jadi kalau udah dipotong-potong jadinya kecil. Oh, iya. Supaya bisa terpakai, nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang, Bang Andi. Wih, nih keren-keren nih.
Ini bisa untuk tempat, ya tadi kalau untuk pot bunga keren juga ini Bang Andi. Kasih bunga, Iya, betul. ini tempat untuk souvenir, iya, bahkan mungkin nilainya lebih tinggi. Tempat kosmetik juga ya, bisa ya. Bisa juga. Ya. Dari ini piring alam. Ini lumayan ini buat. Iya, untuk tempat buah. Atau kita buat, kalau yang lebih ringan bisa buat makan yang nggak usah dicuci piring. Dengan daun, dilapisin daun. Betul. Daun. Nah, ini juga bisa untuk tempat bunga. Untuk untuk vas bunga, betul. Dari pinter-pinter juga kreasinya ya. Ya, Bu Utami, apa yang Anda harapkan dari masyarakat untuk melihat teman-teman yang sudah mendapat keterampilan, mendapat pembekalan ya? Tentu penerimaan yang tulus, karena mereka adalah bagian dari kita. Melakukan kesalahan kemarin juga mungkin akibat dari kita yang tidak memberikan kesempatan, atau belum memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara saya yang ada di lapas rutan. Jumlahnya sekarang 260.000 Bang Andi. Tersebar di 522 lapas dan rutan di 33 provinsi. Sementara kapasitasnya hanya 126.000. Jadi lapas dan rutan bukan tempat terbaik bagi kita. Tapi setelah mereka melalui lapas rutan, menjalani kehidupannya selama beberapa waktu, kami sangat amat berharap kepada saudara-saudara kami yang di luar sana menerima dengan ketulusan. Tidak boleh mereka didiskriminasi, beri kesempatan juga untuk berkontribusi. Jadi mudah-mudahan ini memberikan citra yang berbeda dengan pemahaman orang luar tentang lembaga pemasyarakatan. Terima kasih Bang Andi. Baik, terima kasih. Iya. Kenang-kenangan dari teman-teman di sini. Wah, ini siapa yang ngelukis saya ini? Punya Kick Andy ini. Itu tadi cerita inspiratif dari LP Permisan di Nusa Kambangan. Kita bertemu dengan beberapa tokoh yang katanya jahat, katanya bengis, dan ada juga yang melakukan terorisme, tanda kutip. Tapi kita tadi dengar cerita mereka tentang bagaimana mereka berubah di dalam sini, bagaimana kegiatan juga kita tadi bisa lihat, apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan demikian stigma negatif itu bisa berkurang, syukur-syukur hapus sama sekali, sehingga kita bisa melihat para mantan napi lebih pada sisi kemanusiaan mereka, bukan pada kesalahan yang mereka sudah pernah lakukan. Semoga cerita kali ini menginspirasi kita semua untuk berbuat baik dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi buku juga. Judulnya Makin Sedikit Makin Bahagia. 101 kisah tentang mengubah hidup dengan melepaskan apa yang dimiliki. Tidak mudah, tapi mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita juga. Dan buku ini bisa Anda dapatkan melalui kuis di Twitter Kick Andy dan juga di website Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat menyaksikan acara ini, Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga kita selalu berbuat baik dalam hidup kita. Sampai jumpa. Menatapmu dari balik jeruji, rasa rinduku takkan dalam sepi. Duhai kekasih, aku ada di sini. Salah langkah ini ku sadari, sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah pastikan ku perbaiki. Metro TV, knowledge to elevate.